Halo Sobat Jejak 98. Hari ini saya berada tepatnya di kantor Badan Pertanahan Nasional, kantor Pertanahan Kabupaten Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di Trans Sulawesi. Saya datang di sini akan menelusuri adanya dugaan produk sertifikat palsu, karena warkah-warkah yang mendukung diduga juga telah terjadi pemalsuan, sehingga kemudian kualitas produk ini patut dipertanyakan. Nah, sampai sejauh mana informasi keterangan yang mereka akan berikan terkait dengan sertifikat ini? Oke, mari kita akan mengunjungi para pihak yang membuat sertifikat tersebut. Oke, mari. Oke, Sobat Jejak 98. Setelah kita tadi berjalan ke depan, saat ini saya sudah dihantar bertemu ke ruangan bidang hukum. Nah, terkait dengan itu kita akan mendengarkan beberapa mekanisme prosedur tentang pembuatan sertifikat. Dan saat ini saya bertemu dengan Pak Teddy Masih. Oke, selamat siang Pak Teddy. Ya. Oke. Pak Teddy, saya ingin tanyakan bagaimana sebenarnya prosedur untuk membuat sertifikat. Kalau untuk membuat sertifikat itu di BPN ada dua dalam artian. Yang pertama untuk pendaftaran sertifikat pertama kali. Itu memang untuk tani yang belum sertifikat. Baru ada pengurusan tentang pencatatan, misalnya peralihan hak, seperti itu. Nah, maksud Bapak yang dalam artian pengurusan sertifikat yang seperti kalau yang sertifikat baru itu apa aja? Kalau sertifikat baru dia ada dua. Dia kategorinya pengakuan, konversi atau penegasan hak atau pemberian hak. Oke. Nah, kalau yang biasanya yang konversi, penegasan atau pengakuan hak itu biasanya untuk tanah milik adat. Nah, persyaratannya seperti yang tertulis dalam Perkaban 1 Peraturan Kepala Badan nomor 1 tahun 2010. Dan juga mungkin Bapak bisa lihat nanti, bisa di-download di aplikasi Sentuh Tanahku yang dikeluarkan oleh kantor pusat. Itu pada dasarnya persyaratannya mengisi lembar permohonan, selanjutnya KTP, kartu keluarga, SPPT PBB, selanjutnya kalau dia kena BPHTB harus ada bukti bayarnya, lalu PPH juga ada, pajak, dan selanjutnya alas haknya atau bukti haknya, bukti perolehan tanah itu dari mana? Dari mana? Jadi seperti tanah itu. Seperti itu. Apakah mungkin misalnya ada pernyataan tidak sengketa dan sebagainya Ya, atau apa? salah satu masuk dalam itu masuk dalam kategori, kalau bagi saya itu di dalam satu kesatuan dalam formulir pendaftaran. Oh, jadi ada satu kesatuan. Nah, setelah itu kemudian didaftarkan dan kita proses. Ya. Itu yang disebut warkah itu. Ya, itu yang menjadi warkah nantinya. Jadi seluruh kelengkapan dokumen itu. Iya. Kemudian diterbitkan sertifikat. Iya. Oke, saya ingin tanyakan kembali Pak. Ada biasanya terjadi, tidak pernah terjadi sertifikat ada dulu baru kelengkapan warkahnya? Kalau selama saya menjabat sih tidak pernah. Tidak pernah. Nah, seharusnya harus lengkap dulu, baru sertifikat terbit. Oke, nah terkait saya ingin tanya, nah ada sertifikat yang ternyata sudah terbit tapi warkahnya baru diterbitkan. Itu atas nama Walter Tumbuhan. Sertifikat nomor apa? 223 apa saya lupa. Itu bagaimana bisa jadi, Pak? Kalau soal itu saya belum tahu secara persis, karena mungkin informasi saya juga baru dapat dari Bapak, sehingga saya juga belum bisa menjawab secara detail seperti apa kasusnya, seperti permasalahannya seperti Nah, Pak, saya ingin tanya kembali, apakah itu untuk mengenai pengukuran itu dilakukan, kan di situ ada surat ukur kan? Ya. Itu dilakukan oleh pihak BPN atau oleh pihak kelurahan? Oke, kalau di Minsel ini
biasanya itu di desa-desa itu dalam rangka kelengkapan register desa memang diawali dengan diukur oleh desa dulu dalam rangka untuk kelengkapan register desa mereka. Yang surat ukur. Dari itu. Tapi untuk yang ditaruh dalam yang ditulis atau digambar atau dicetak dalam sertifikat itu harus ukuran BPM. BPM. Ya. Surat BPM itu apakah melibatkan atau ditandatangani para pihak oleh Pemda ataupun BPM sendiri? Kalau dalam tata cara pengukurannya itu yang bertanda tangan pertama ya pihak-pihak perbatasan. Itu yang bertanda tangan. Di dalam surat ukur itu baru jadi tahapan dalam pengukuran pertama setelah ada tim setelah didaftar ya kan perjalanan prosesnya berjalan sesuai dengan sistem yang ada. Berapa hari setelah pendaftaran turun pengukuran. Nah tentu sebelum tim pengukuran turun dia harus dapat surat tugas pengukuran dulu dong. Setelah sudah dapat surat tugas itu barulah mereka turun untuk mengukur. Nah dalam proses pengukuran itu yang pertama muncul untuk dalam artian menggambar itu teman-teman di seksi pengukuran itu menggambarnya dalam gambar ukur. Gambar ukur. Di situ tentang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berbatasan. Selanjutnya koordinat-koordinat ada di situ. Intinya salinan atau apa yang terjadi di lapangan secara kelihatan dengan mata itu ditulis dalam atau digambar dalam gambar ukur. Setelah itu setelah mereka kembali, mereka harus menggambarnya dalam artian ini masuk dalam petugas pemetaan. Dia keluarlah yang namanya PBT, peta bidang tanah, PBT. Selanjutnya setelah PBT sudah selesai, sudah keluar, dilanjutkan lagi menjadi NIB, nomor induk bidang, seperti itu. Oke. Jadi, surat ukur itu apa ditandatangani? Di samping batas-batas apa lurah atau camat atau apa mengetahui atau bagaimana? Mengetahui ya. Mereka mengetahui ya, ditandatangani. Karena biasanya kami kalau dari sini harus memanggil minimal aparat desa ada. Nah, kemudian begini, saya memperoleh dari sertifikat yang diduga palsu. Itu surat ukur nomor 0233 Tawang Timur garing 2019. Itu oleh lurah menyatakan tidak pernah dilakukan atau melakukan proses pengukuran itu. Itu bagaimana itu bisa terjadi bahwa dia menyatakan tidak pernah dilakukan pengukuran tapi kok bisa ada gitu? Kalau selama saya menjabat sih tidak pernah seperti itu. Dan di aturan kita juga tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Tapi yang jelas pada dasarnya ketika teman-teman yang ini istilahnya membuat atau mengeluarkan sertifikat, otomatis kelengkapan berkas itu harus ada. Makanya di sini dia menjual surat keterangan nomor 3/SK/TT/2 2021. Saya bertangan di bawah ini nama ya tampil aja jabatan pejabat hukum tua Desa Tawang, alamat Desa Pakuya Kecamatan Tengah. Dengan ini memberi keterangan bahwa register tanah Desa Tawang Timur nomor 201 folio 46 benar bidang tanah tersebut tercatat ini. Nah, tetapi ini kemudian berlainan dan di situ dia menyatakan bahwa tanah itu yang dikatakan itu Ibu itu dia tidak pernah melakukan pengukuran. Ya, jadi ada surat keterangan. Nah ini yang kemudian di dalam surat ukur di sertifikat itu kan ini pengukuran tanah dengan surat ukur nomor 0233 Tawang Timur tanggal 23 Maret 2009 bukan nomor surat dari desa karena kami tidak pernah melakukan pengukuran di bidang tanah tersebut. Jadi dia tidak pernah ada melakukan pengukuran, tapi anehnya bisa ada. Kenapa itu bisa terjadi, Pak? Yang jelas kalau dalam hal ini saya belum bisa kalau istilahnya saya belum mengetahui secara jelas masalahnya. Cuman harusnya tidak bisa. Kalau dari pihak BPN itu ketika mereka mengukur itu yang saya bilang di gambar ukur. Siapa-siapa yang hadir pada waktu itu pihak-pihak perbatasan pasti harus menandatangani. Nah,
sekarang begini Pak, ini surat pernyataan tidak, ini dibikin 2021. Jadi setelah sertifikat itu terbit baru dibikin. Jadi surat pernyataan, kemudian surat pernyataan jumlah bidang, kemudian itu tadi surat sengketa, paling surat pernyataan penguasaan fisik, itu juga baru dibikin tanggal 21 setelah sertifikat ini terbit tanggal 20, ya, termasuk surat keterangan kesehatan tentang riwayat tanah, itu semua baru dibuat setelah sertifikat ini terbit tanggal 19 tahun 2019, kemudian ini baru dibikin tanggal 20 tahun 2021. Nah, ada apa sebenarnya di dalam BP ini, Bapak bisa jelaskan Pak? Yang jelas kalau seperti yang saya sampaikan, karena ini yang Bapak sampaikan ini kan masih lembar-lembar kosong nih Pak. Lembar-lembar kosong. Nah itu yang kalau dari sini mungkin ya diambil tahun 2021 karena sudah sesuai dengan tahun ini. Iya. Tapi enggak. Jadi ini sudah lewat sudah lewat pengadilan. Bahwa ternyata baru dibikin 2021. Nah, kebetulan ini hanya contoh aja bahwa pernyataan ini ditandatangani oleh hukum tua yang bukan hukum tua juga. Jadi dia sudah berakhir tahun 2017, tapi ditandatangani usai dia menjadi tidak lagi menjadi hukum tua, tapi itu bisa dilakukan. Kenapa konspirasi ini bisa terjadi di dalam BPN? Yang jelas kalau dari saya pribadi tidak ada konspirasi, karena ketika kami mengeluarkan pasti tahun yang sama. Itu prosedur di kami. Iya, itu prosedur. Tapi faktanya seperti itu. Ini hasil pemeriksaan pengadilan. Nah, seperti yang saya katakan, saya belum melihat berkasnya. Iya. Jadi saya belum bisa menyampaikan yang Bapak tunjukkan. Artinya ini kan bisa. Iya, betul. Artinya begini. Ini jenis surat-surat yang dibuat di pengadilan, yang kemudian dijelaskan di pengadilan, dan kemudian termasuk sekretaris desa hadir menyatakan bahwa yang mendatangani ini hukum tua ini sudah selesai 2017, tetapi dokumennya baru di tanggal 21, sementara sertifikatnya lahir 2019. Nah inilah misteri yang kita dapat, makanya kita coba konfirmasi ke Bapak. Kalau mungkin yang disebut dengan tahun 2017 tadi Bapak sampaikan ya, 2017 hukum tuanya 2017, bisa saja peraliannya itu terjadi pada tahun 2017. Sehingga hukum tua tahu pada waktu itu menandatangani surat keterangan tanah atau surat pengukurannya oleh ketua tahun 2017. Tapi mungkin bisa saja karena dia peralihannya tahun 2017 atau katakanlah pembelian di bawah tangan seperti apa atau waris atau seperti apa yang atau hibah seperti Bapak sampaikan tadi terjadi tahun 2017, otomatis yang mengetahui hukum tua atau kepala desa tahun itu. Oh, jadi karena dia mengetahui tahun itu bisa dibikin tahun 2021. Bisa maksud saya ini ya, biar pernyataan dasar. Karena kan begini, sertifikat itu tadi Anda katakan bahwa itu hanya bisa diterbitkan ketika ada warka. Nah, warka ini kan tidak ada, baru dibuat dari 2001. Apakah karena dia mengetahui kemudian bisa dibuat 2021, sertifikat dibikin dulu? Nah, begini. Sekarang alas hak peralihan seperti misalnya saya membeli tanah misalnya tahun 2010, tapi saya pada waktu membeli tanah itu belum langsung membuat sertifikat. Ini sertifikat sudah muncul. Nah, setelah itu sudah muncul. Dari mana Bapak tahu sertifikat itu? Saya lewat pengadilan, saya mengikuti pengadilan itu terus. Nah, makanya saya sampaikan jika saya tidak melihat datanya, saya juga tidak bisa. Tapi bisa, iya. Jadi gini. Nah, jadi ada berita-berita ini contoh sebenarnya. Ini ada satu akta hibah, tetapi akta hibah ini juga sangat misterius. Anehnya ini tidak digunakan, tetapi kemudian dia bermohon melakukan permohonan hibah lagi pada tahun 2019. Dia bermohon, tetapi kemudian ada pencegahan. Ini dia bermohon untuk hibah, tapi karena ada pencegahan maka dilakukan pencegahan atas itu. Nah, karena 2019 ditolak, karena saya nggak pernah ini ada pencegahan. Kemudian mereka memakai hibah yang pertama sebenarnya sudah, kenapa nggak dipakai? Tapi apakah nanti ada kelemahan di dalam surat hibah ini, kita belum tahu. Nanti saya akan dalami. Kalau saya tidak bisa memberikan lebih istilahnya penjelasan lebih detail karena saya pada dasarnya saya belum mengetahui tentang hal ini.
Yang kedua, kalau saya mau meluruskan yang tadi yang Bapak sampaikan tentang mengetahui itu, yang maksud saya surat di desa. Yang waktu terjadi peralihan hibah atau waris seperti apa itu, misalnya dia terjadi tahun 2017, ya hukum tua atau kepala desa tahun itu dia menandatangani surat-surat yang dikeluarkan oleh desa, kopnya desa, surat kepala dalam suratnya itu terus atas nama desa. Nah, tahun 2017 itu bisa saja dia mengurus jadi sertifikat itu bisa saja tahun 2019, 2018 atau 2020, atau bisa saja pada saat dilaksanakan dan diketahui oleh desa itu peralihan di desa bisa saja langsung bawa. Tidak, maksud saya gini, ini kita tidak coba ini warkahnya dibuat tahun 2021. Tapi dia sudah habis jabatan. Jadi apakah selesai jabatan bisa mendatangani kelengkapan untuk memenuhi sertifikat? Yang jelas kalau sertifikat keluar tahun berapa? 2019 seharusnya yang 2019 berkas-berkas. Ya, makanya saya ingin menanyakan, harusnya kan saya makanya ingin menanyakan, apakah kemudian hukum tua yang sudah tidak menjabat bisa membuat lagi dokumen-dokumen untuk terkait dengan pembuatan sertifikat di tahun itu. Katakan mungkin barangkali dokumen itu untuk 2017, walaupun sertifikatnya misalnya belum keluar. Apa kemudian 2021 proses peralihan itu hukum tua bisa lagi menggunakan jabatannya untuk membuat kelempakawan warka itu, ataukah dialihkan? Mana yang benar? Yang jelas yang ketika dia dalam rangka untuk pengurusan sertifikat misalnya tidak selesai misalnya, iya. Dalam rangka penyelesaian pengurusan pendaftaran sertifikat pendaftaran pertama kali. Nah, di situ kan segala yang berhubungan dengan arsipnya itu harus dikeluarkan, apalagi kalau kita mau mengurus itu ada yang namanya panitia A. Nah, panitia A itu kalau dia urus tahun 2019 seharusnya yang menandatangani itu adalah yang pejabat atau hukum tua definitif pada tahun 2019. Iya, maksud saya begini, anggaplah sertifikat itu belum keluar, tapi kemudian bahwa kelengkapan wakaf itu dibuat 2017 tapi tidak sempat selesai, misalnya hanya sampai di surat hukum misalnya. Nah, harus lengkap lain, tapi kemudian dia sudah berhenti. Nah, apakah bisa kemudian 2 tahun berikut dia melengkapi lagi seluruh surat-surat itu? Sertifikatnya sudah keluar atau belum? Belum. Maka saya bilang begini, seandainya belum keluar, tetapi kemudian misalnya dari ada 6 dokumen, misalnya berkasnya masih kurang. Iya, misalnya baru 1, sisa 4 atau 5, ya kan? Nah, apakah bisa setelah dia habis masa jabatan misalnya tahun 2017, dia sudah habis, jadi tidak sempat melanjutkan. Nah, tetapi kemudian pada tahun 2020 atau 2021 dia masih bisa melakukan melengkapi berkas itu. Kalau dari aturan pada dasarnya tidak bisa. Tidak bisa, ya. Tidak bisa, karena di situ kan pasti ada nomor surat. Nomor surat itu kan otomatis keluar setiap tahun. Nah, kalau dia sudah berganti tahun, apalagi kalau dia sudah tidak menjabat, yang secara otomatis kan dia sudah tidak berwenang lagi. Nah, makanya memang ada keterangan-keterangan hukum tua yang menyatakan saya tidak pernah terlibat sebagainya terkait itu. Tetapi ada dokumen itu yang memang ada pengakuan. Oke, Pak Masi, terima kasih, demikian keterangan yang disampaikan oleh Pak Masi terkait kita mencoba untuk menelusuri proses pembuatan sertifikat, tetapi kemudian ada lahir sertifikat yang faktanya setelah melalui proses pengadilan ditemukan warkah itu baru muncul setelah sertifikat itu terbit tahun 2019, warkah dibuat 2001, dan ini tidak dibenarkan berdasarkan aturan menurut keterangan Pak Masi. Demikian informasi yang kami sampaikan dari kantor pertanahan Kabupaten Minsa, tepatnya di ruang kerja Pak Masi. Oke, saya Hendrik Piuru melaporkan dari Minahasa Selatan. Salam sehat.